Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Mas Adrian memasangkan topi tadi, beliau mengatakan onde. Itu adalah bahasa ungkapan takjub orang Minangkabau, Padang, Sumatera Barat kalau melihat sesuatu. Onde. Maka ketika orang Sumatera Barat datang ke Jakarta, mereka melihat sesuatu yang mengagumkan, kata mereka, onde. Datang orang Betawi, dia ambil. Itulah jadi ondel-ondel. Itu bukan dari saya, tapi dari Babe Ridwan Saidi, sejarawan, bercerita tentang pengaruh Minangkabau terhadap Jakarta. Tidak sesuai dengan tema kita. Temanya saja daripada tidak ada tema. Yaumala yanfa'u malun, pada hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang salim. Itu ayat yang tepat untuk Ustaz Salim Afillah. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi, dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi. Itu ayat untuk Ustaz Ardi. Untuk Mas Baim saya belum jumpa lagi. Tapi sebetulnya ada wa iz qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, ujung-ujungnya nanti kul wallahu ahad Allahu samad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 30 ayat kalau dibaca pada suatu malam, maka kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Itulah dia surat Al-Mulk, juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Lebih dulu hidup apa mati? Kok mati dulu? Lebih dulu hidup dulu, baru mati. Tapi pada kenyataannya dalam ayat ini Allah katakan mati dulu baru hidup. Kenapa? Karena yang kita lihat hidup hari ini pada hakikatnya sebenarnya adalah mati. Dan jika nanti kita sesudah mati, itulah kehidupan yang kekal. Yang kita lihat hari ini hidup. Rumah, mobil, jabatan, popularitas, anak, istri, hidup. Tapi kemudian sampai masanya kita akan pergi, dan mereka semua hanya tinggal ilusi, fiksi, fata morgana, yang hari ini kita katakan tidak ada. Dari mulai azab kubur, neraka, surga, titian siratal mustaqim, roh, mana itu? Nanti yang ada ini menjadi tidak ada, dan yang tidak ada kata kita saat ini, itulah yang menjadi ada dan kekal abadi. Maka dibalik yang hari ini kita katakan hidup, sebenarnya adalah mati. Yang hari ini kita katakan mati adalah hidup. Jadi sebetulnya hidup atau mati, mati atau hidup, terserah. Yang hari ini kita katakan mati, sebenarnya dia adalah hidup. Yang hari ini kita katakan hidup, sebenarnya dia adalah mati. An-nasunya, kita ini sebenarnya sekarang sedang tertidur, lelap, pulas, tidur panjang. Falamma matu, ketika mati, intabahu, maka dia terbangun. Ucapan Sayyidina Ali. Saya tidur, bapak tidur, ibu tidur, ustadz tidur, kita semua sedang tertidur. Dan ketika kita mati, barulah kita terjaga dari tidur panjang. Oh, ternyata kemarin mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi orang kaya, mimpi. Yang jelas, yang nyata adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka dalam perjalanan hidup dan mati, mati dan hidup itu, hidup kepada mati, mati kepada hidup. Untuk apa Allah ciptakan ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji adalah siapa yang paling baik
jadi bahasa Indonesia amal. Tapi jangan lupa a di sini ain. Amal. Kalau disebut pakai a, pakai alif artinya harapan. Harapan. Hidup ini mesti ada harapan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup dan mati supaya kita beramal. Cobalah kita pejamkan mata, bayangkan teman SD, kawan sekantor, sahabat, satu alma mater, paguyuban, orang sekampung. Sudah berapa yang kena COVID, berapa yang meninggal, berapa yang mati, berapa yang di ICU. Kenapa kita sampai hari ini masih hidup? Jawabannya satu, karena Allah masih menyuruh kita beramal. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi bernilai amal. Sementara hidup ini, maka kita dilalaikan untuk tidak beramal. Apa yang membuat kita tidak beramal? Innama amwalukum, harta. Sibuk cari harta sampai tidak subuh. Sibuk cari harta sampai tidak baca Quran. Sibuk cari harta sampai tidak sempat berzikir. Aneh, unik manusia ini. Dari pagi sampai petang sampai malam cari duit. Setelah duit dapat tidak sempat dinikmati, langsung diserahkan ke dokter spesialis. Dokter spesialis yang tersinggung karena mereka soleh-soleh dan uang yang dia terima itu dia bangunkan masjid. Nama masjidnya apa? Masjid At-Tabib. Dokter spesialis. Begitu cara menghibur dokter biar dia tidak menuntut kajian saya. Innama amwalukum wa auladukum. Anak-anak melalaikan sampai tidak sempat beribadah. Kenapa tidak ikut pengajian? Jaga anak. Tapi anaknya udah besar semua. Kenapa dia tidak ikut pengajian? Jaga cucu. Nenek-nenek yang tersinggung jangan marah. Nanti tersinggung cepat mati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mereka hanya akan menjadi ujian. Berapa banyak ujian sehingga tidak sempat beramal soleh. Apalagi yang membuat kita sibuk. Berbagai macam aktivitas. Dulu yang menyibukkan orang main dadu. Yang menyibukkan orang mancing. Sekarang disibukkan dengan yang lebih hebat daripada permainan dunia itu semua. Dari mulai FB. Emang Ustaz nggak punya akun? Cek aja sendiri. IG, YouTube, dan lain sebagainya. Semua ini melalaikan kita dalam permainan panjang. Innama amwalukum wa auladukum innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup ini hanyalah permainan, sunda gurau, tertawa. Yang namanya permainan pasti ada awalnya, ada akhirnya. Yang namanya sunda gurau pasti ada awalnya dan berakhir dengan kelelahan, kejemuan, dan kebosanan. Tapi ini kalau kajian tidak didengarkan baik-baik, kalau tidak dipahami dengan benar, nanti orang menjadi tidak mencari harta, lalu tidak menikah karena dianggap anak-anak hanya akan melalaikan. Dan akhirnya besok begitu kita cek, semua anggota musyawarah tidak punya akun FB dan IG lagi. Yang ada tinggal akun FB Ustadz Somad saja. Semua ini bisa beralih menjadi amal. Harta bisa beralih menjadi amal. Kapan dia menjadi amal? Kalau hartanya dipakai fi sabilillah, buat rumah Quran yang dilakukan oleh musyawarah. Rumah Quran ini kan? Rumah Quran. Rumah Quran apa namanya? RQM. Rumah Quran Musyawarah. Rumah melalaikan. Tapi ketika dia dibuat menjadi rumah Quran, mobil melalaikan. Tapi ketika dibuat menjadi mobil ambulan gratis fakir miskin du'afa, emas melalaikan. Tapi ketika dia diwakafkan, diinfakkan, tanah melalaikan. Tapi ketika dibuatkan di atasnya masjid, alhamdulillah, musyawarah tidak hanya sekedar pengajian, semua sudah dibuat. Cerita tentang rumah Quran, musyawarah punya. Cerita tentang masjid, musyawarah punya di Semarang. Nah, ini semua. Harta bisa menjatuhkan, tapi juga bisa menaikkan. Anak-anak, kalau begitu anak-anak ini hanya buang waktu saja Pak Ustadz. Anak-anak pun bisa menjadi amal soleh. Kapan?
ketika anak itu dididik dengan baik, maka dia berubah menjadi doa kita, Rabbi habli minas solehin, anak yang soleh. FB juga bisa menjadi amal soleh. FB yang mana? FB yang statusnya adalah kajian malam ini secara online karena zona merah. FB bisa menjadi amal soleh. FB siapa? FB Ustadz Salim Afillah yang bercerita tentang Diponegoro. IG bisa menjadi amal soleh, bisa. IG apa? IG bercerita tentang bagaimana kehebatan keris. Keris siapa? Saya udah dikasih keris sama Ustadz Salim, ada di rumah. Kenapa Ustadz tidak bawa? Susah ngurus surat senjata tajam. Dan ini udah ada. Makanya anggota malam ini semuanya saya lihat fokus, tak ada yang menunduk karena takut. Insyaallah tabarakallah. Semuanya bisa menjadi amal soleh ketika kita pakai. Tergantung pisau bermata dua. Kalau dipakai ke bawah, potong kambing, potong ayam, potong bebek, bisa. Tapi kalau dipotong ke atas, memotong urat nadi, kita akan mati. YouTube, ada YouTube yang bercerita tentang mabuk saja. Kalau di atas meja biasanya ada bunga, ada air minum, maka ada channel yang di atas meja botol-botol khamar saja. Semakin mahal, semakin mabuk, semakin banyak viewernya. Ada YouTube yang isinya maaf beribu maaf, hanya bercerita tentang zina saja. Kapan mulai berzina, bagaimana, na'udzubillah, kita pun malu menceritakannya. Dulu orang khawatir televisi, dulu 10 tahun yang lalu, begitu takutnya orang dengan televisi. Sejahat-jahatnya televisi masih ada komisi penyiaran yang mengontrol, mengawalnya. Hari ini apa yang terjadi? Setiap orang bisa buat channel dan apa saja bisa dia lakukan. Aturannya belum begitu ketat, pengawasannya longgar, orang bebas bercerita mau apa saja dia ceritakan, perbuatan maksiat dan dosa. Maka kalau begitu, jadikanlah tontonan yang menjadi tuntunan. Ini udah terbaca nih, ujung-ujungnya pasti Ustadz endorse YouTube dia. Enggak? Saya sedang mengendorse YouTube Musawarah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya bisa menjadi amal kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu bukan amal, tapi tidur bisa menjadi amal. Kapan? Ketika tidurnya orang beriman, dia manfaatkan supaya dia berenergi, sehat. Saya insya Allah tahan makan, tahan minum, bisa saya tahan. Berapa kali saya ceramah tak minum, kuat. Makan pun satu hari bisa saya tahan. Tapi kalau tidur tak bisa. Pernah saya coba tak tidur, bergoyang. Pernah hampir tertidur sedang khutbah Jumat. Hampir lahirnya keluar dari mulut. Itu tidur tak bisa ditahan. Tapi tidurnya orang beriman, tidur ibadah. Makanya kalau ada sedang pengajian dia tertidur, jangan bangunkan, dia sedang beribadah. Orang tidur itu karena hatinya tenang. Orang yang hatinya tidak tenang, dia kena insomnia, tak bisa tidur. Berapa banyak orang yang terpaksa minum obat tidur supaya bisa tidur. Sementara ada orang beriman, baru melihat wajah Ustadz, udah tertidur. Penikmat luar biasa. Ustadz nyindir ya? Enggak, orang aja yang tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sampai hari ini sahabat-sahabat musyawarah di tengah kesibukannya, popularitasnya, keartisannya, mereka masih sempat beramal soleh, maka betapa malunya yang tidak artis. Artis terkenal, ganteng, cantik, masih sempat beramal soleh. Kalau sudah tak terkenal, hitam, pesek, hidup lagi, tak sempat beramal soleh. Apa yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di tengah kesibukan mereka, jam syutingnya full padat, masih sempat lagi datang pengajian baca Quran. Malah ustadznya yang datang terlambat. Ustadz silakan masuk, tunggu Ustadz Salim selesai, kata saya. Jadi luar tadi. Ustadz silakan masuk, tunggu Ustadz Salim selesai. Ustadz Salim nunggu selesai, nunggu Ustadz datang. Oh begitu.
Saya takut dianggap nggak sopan menutup. Rupanya Ustaz Salim sengaja dia terus nunggu saya datang. Dia tengok kaki rupanya, bukan kaki saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika hidup berawal dengan tangisan, maka di sini kita diazankan. Azan as-salah, azannya seperti azan salat waktu anak lahir ke telinga sebelah kanan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengazankan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Dan ketika orang meninggal dunia, dia disolatkan. Maka perjalanan hidup itu pendek sekali antara azan dan iqamah. Oh, kalau begitu anak yang lahir diazankan Pak Ustadz? Ya, kemarin waktu anak saya lahir saya nggak tahu, usah diazankan lagi. Udah semester 2 mau kau azankan juga. Sunat hukumnya. Tapi bagi adik-adik belajar azan dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika disuruh mertua, ini anakmu lahir, kau azankan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kunci pintu kamar, azan sendiri. Insya Allah ke depan kita buatkan lomba azan nasional, memperebutkan piala musyawarah. Yang menang berangkat umroh. Nggak tahu Covid kapan selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat dan pendek. Ustadz-ustadz dari Sumatera, bagian atas Sumatera Utara. Di bawah saya umurnya Ustadz Mahir. Di atas saya Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya yang pertengahan. Ternyata malaikat maut mengambil dari bawah. Ustadz Mahir duluan. Melompat ke atas Ustadz Tengku. Tinggal saya di tengah sendiri. Kalau saya menung, saya tengok foto saya tabligh akbar berdua dengan Ustadz Mahir di Labuhan Batu, Labusel, Labura, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Pinang. Foto saya terakhir di Padang Panjang dengan Ustadz Tengku Zulkarnain. Lama saya termenung. Kalau menurut urutan umur, aku lebih dulu daripada Ustadz Mahir. Kalau menurut urutan jadwal, aku lebih dulu dari Ustadz Tengku. Dibiarkannya saya tengah sendirian. Hater yang mencaci maki Ustadz Mahir berpindah semua ke saya. Yang menghantam Ustadz Tengku beralih juga ke saya. Macam-macam nampak tersenyum Ustadz Mahir sama Ustadz Tengku. Kau rasakanlah somat gitu. Dulu bisa kau bagi-bagi sama kami gitu. Sekarang alhamdulillah saya tengok-tengok perkembangan, ada juga yang menyerang Ari Untung. Agak lega saya sedikit nih itu. Saudara yang dimuliakan Allah, kalian yang tak sanggup, ini berat, biar aku aja. Hidup ini singkat. Kalau kita dicaci maki orang, diejek orang, diinjak orang, tak usah terlalu sedih. Kenapa? Semua akan berakhir dengan kematian. Begitu juga kalau kau kaya, kalau kau berkuasa, kalau kau terkenal, jangan terlalu bangga. Kenapa? Karena semuanya juga akan berakhir dengan kematian. Kematian adalah pintu terakhir kesenangan dan penderitaan. Bedanya apa? Orang beriman, dia akan bahagia di sini, tapi ada yang lebih bahagia daripada di sini ketika dia berjumpa dengan Allah. Aristoteles, Demokritos, Sokrates, bagi filosof-filosof itu yang indah itu bukan surga, mengalir sungai-sungai, kebun-kebun, bidadari. Bagi mereka filosof itu yang menarik itu bukan nikmat materi itu. Yang menarik adalah eksistensi Tuhan. Bagi kalian adik-adik mungkin yang menarik adalah perempuan yang cantik. Kalau dia minum kopi kelihatan di leher. Tapi bagi seorang mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, bagi dia bidadari itu tidak menarik. Yang menarik itu siapa? Ainun. Maka kita mengukur suatu kenikmatan itu sesuai dengan keinginan kita. Dan itu diceritakan dalam surga. Kenapa surga itu digambarkan bahwa dia ada kebun-kebun, sungai-sungai, rumah-rumah yang cantik, bidadari dan lain sebagainya?
karena secara umum itulah keinginan manusia. Tapi sesungguhnya nikmat surga itu adalah mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Hidup ini sangat singkat. Saya pergi ke Mesir tahun 98. Pergi sana, pergi sini, pulang 2008. Pergi sana, pergi sini, pulang dari Sudan 2017 daftar, 2018, 2019 pulang ke kampung yang dulu anak-anak sudah jadi ibu anak-anak. Begitu cepat dunia ini berputar, begitu cepat masa ini berlalu. Maka sesungguhnya begitu singkat pula perjalanan kita dari hidup menuju mati. Maka kalau ada orang yang sibuk, lalai, lupa. Dulu petani itu luar biasa. Pagi dia bangun, sholat ke masjid. Habis selesai sholat di masjid, dia sempat sarapan sama anak istrinya. Habis sarapan, dengan tenang dia pergi ke sawah. Habis itu dia tanam padi, dia semai, dia bajak segala macam. Terdengar suara azan zuhur, dia bersih-bersih, dia sholat di pondoknya, makan siang, rantang pun datang, ikan asin, lalu kemudian rebus daun singkong dan lain sebagainya, makannya enak. Setelah itu dia zikir, sholat zuhur, sempat bercengkrama, lihat-lihat tanaman, habis itu dia pulang lagi. Dia sempat bersilaturahim dengan tetangga, sholat maghrib berjamaah, sempat yasinan, sempat tahlilan, sempat berhubungan dengan keluarga dekat. Hari ini apa yang terjadi? Belum azan subuh, orang sudah pergi. Lebih menderita dia daripada beduk masjid. Beduk masjid dipukul menjelang azan subuh. Dia belum subuh udah pergi. Sampai di kantor karena takut dipanggil atasan, enggak sholat subuh. Bayangkan itu. Bahkan terlambat karena macet. Lalu kemudian apa yang terjadi? Siang tidak sempat makan karena minta tuntutan, laporan ini segala macam. Kalau tidak nanti dirumahkan, akan dipecat, ketakutan, stres, naik asam lambung, asam urat, semua asam naik. Lalu kemudian petangnya pulang, disitulah lelah, letih, lesu, letoy, lunglai. Lalu kemudian macet lagi, tidak sempat pulang ke rumah, terlentang tidur. Berangkat, anak sudah tidur, anak sedang tidur, pulang ke rumah, anak pun sudah tidur, tak berjumpa sama sekali. Tetangga apalagi, tak sempat lagi. Anak tetangga walimah cukup ditulis di wallnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semua online, ucapan online, kado pun online. Cukup kirim gambar kado. Apalah makna hidup ini kalau cuma begini? Maka kita sebenarnya ingin hidup yang berkualitas. Hebatnya musyawarah. Semua dia dapatkan. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sempat membuat rumah Quran, sempat pula menabung. Sempat menabung. Nih, raih berkah dengan sedekah subuh. Jadi sedekahnya subuh aja. Habis itu ada sedekah. Sedekah. Ini dibukanya kapan, Mas Dimas? Hah? Bukanya maghrib. Kalau beginilah besar lubangnya, ini kerincing aja isinya. Duit segini mana masuk? Berawal dari kerincing-kerincing kecil. Bagi orang mungkin itu kecil sederhana, tapi bagi yang besar dan luar biasa. Apalah dalil yang cocok untuk duit sebesar ini, Pak Ustadz? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 100 perak masuk, kok sedikit kali kau nyumbang? Sebesar biji sawi pun akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Quran ini tidak bisa kita kembangkan sendirian. Kita harus bekerja sama. Menggenggam spidol ini pun tidak bisa. Menggenggam mikrofon tidak bisa. Mesti ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Harus bekerja sama. Saya selalu mengatakan jamaah kita ini segmennya macam-macam. Ada yang anak muda, serahkan ke Ustadz Hanan At-Taqi, ke Ustadz Salim, ke Ustadz Muzammil. Itu khusus yang anak-anak muda saja. Ada pula yang khusus hari kiamat, Ustadz Zulkifli M.Ad. Asal melihat beliau, ingat hari kiamat. Ada yang khusus kristologi, debat masalah agama.
sebagiannya sudah meninggal dunia. Ada yang level internasional, Zakir Naik. Dulu kita punya para ilmuwan kristolog yang luar biasa. Ini harus dilanjutkan, karena kalau tidak anak-anak muda kita terombang-ambing, apalagi melihat website, video dan lain sebagainya. Mesti ada yang mengerti. Wajadilhum, berdebat billatihi ahsan, dengan cara yang baik dan sempurna. Alhamdulillah, berkat kerjasama semuanya terwujudlah rumah Quran. Lalu kemudian santri-santri berdatangan. Santrinya mana? Yang pakai topi santri. Oh, berarti topi yang saya pakai ini khusus untuk santri. Masya Allah, tabarakallah. Kalau yang untuk ustadz, itu yang dipakai Ustadz Salim. Ada batik-batiknya. Saya punya, cuman tinggal di Pekanbaru. Tak tahu saya beliau datang. Kalau tahu saya bawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya selalu saya katakan, kita akan berbuat sesuatu kalau targetnya jelas. Sama seperti orang memanah. Apa yang mau dipanah? Kau panah aja lah, kemana arahnya. Tak jelas. Lari juga begitu. Kita harus lari. Garis finishnya mana? Tak jelas finishnya entah di mana. Maka hidup ini juga mesti punya target yang jelas. Apa targetnya? Sebelum mati mesti berdiri 1000 TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu target Ustadz Ardi. Kemarin kami sudah pengguntingan pita TPQ yang pertama. Nanti akan digunting lagi pita. Saya tidak ikut meletakkan batu pertama, saya tidak ikut membangun, saya tidak ikut buat kurikulum, saya tidak ikut nyari guru. Saya hanya bagian gunting pita aja. Peresmian rumah Quran. Maka kita bermimpi dari Sabang sampai Papua, rumah Quran musyawarah akan berdiri di setiap tempat, insya Allah. Amin. Lalu kemudian mereka mau studi banding, bagaimana cara buatnya, bagaimana cara kurikulumnya, bagaimana pelatihan ustadznya. Datang ke rumah Quran musyawarah yang ada di Bintaro, hubungi nomor kontak berikut ini. Boleh dipotong untuk video share. Kalau targetnya jelas, kalau hanya sekedar ketemu, datang, makan, ketawa, ngaji, pulang, update. Setelah itu lihat berapa like-nya. Apalah makna pertemuan perkumpulan kita? Maka ke depan mesti ada targetnya. Sekarang sudah punya rumah Quran, 1. Jangan puas dulu. Berapa target rumah Quran ke depan? Sekarang sudah punya 1 masjid di Semarang. Jangan bahagia dulu. Apa target ke depan? Maka target-target itulah yang membuat kita hidup. Kita sekarang sedang membuatkan relnya. Lokomotifnya jalan, relnya kuat. Masinis boleh mati, tapi kereta api tidak boleh berhenti. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Ini kalau sudah terbentuk ini rel kereta apinya, ada lokomotif dan gerbongnya, masalah ini sudah berdiri, lalu kemudian akan ada cabang di mana-mana di ibu kota, dari mulai Banda Aceh turun ke Medan Sumatera Utara, turun ke Pekanbaru Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, pergi ke Kepulauan Riau, pergi pula ke Bangka Belitung, sampai Bengkulu, sampai ke Lampung, nyebrang ke Jakarta, lalu kemudian ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, sampai ke Madura, ke timur Indonesia. Maka cita-cita besar ini akan diwujudkan. Siapa yang akan memimpin rumah Quran ini? Siapa yang akan memanagenya? Inilah calon-calon pemimpin masa depan. Saya tak jelas entah mana yang bilang amin, entah mana yang tidak, karena mulutnya itu tutup masker. Tapi dalam hatinya insya Allah malaikat tahu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Target tidak muluk-muluk, bukan mau buat universitas, bukan mau buat rumah sakit. Itu ada nanti masanya. Target pertama menyelamatkan dari buta huruf Al-Quran. Bisa dia mengaji, bisa dia tahu membaca. Untuk apa kita baca lagi Al-Quran ini pakai bahasa Arab, Ustaz? Kan ada terjemah bahasa Indonesianya. Dokter tidak akan lulus menjadi dokter kalau tidak bisa membaca buku bahasa Itali, istilah-istilah kedokteran. Ada kitab buku khusus yang mereka baca. Begitu juga dengan kita. Kita mesti baca Quran. Sampai hari ini tak ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Siapa yang sholat pakai bahasa Indonesia, sholatnya batal.
maka kita mesti baca Al-Fatihah, luruskan bacaan Al-Fatihah dari mulai huruf A supaya tak sama dengan A. Bagaimana huruf O, bagaimana huruf Po. Di mana kita belajar itu? Datang